Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Rahmanah dari Prodi BPKN semester 6. Di sini saya akan menampilkan praktek mikro saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mohon dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Almer, Hadir, Bu. Anas Pratama, Hadir. Tegar, Hadir, Bu. Dia Rizky, Arlin, Sartika, Ada Bu. Maulid, Hadir Bu. Alia, Hadir Bu. Aziz, Hadir. Marsanda, Alivia, Hadir Bu. Januar, Hadir, Bu. Zabal. Hadir. Oke. Agar kita lebih semangat pada pembelajaran hari ini, gimana kalau kita nyanyi dulu? Nanti kita nyanyi Tanah Airku ya. Dirijennya Sartika. Ya Bu. Silahkan maju. Ayo semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan mempelajari peran tradisi kearifan lokal dan budaya dalam masyarakat global. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu diharapkan kalian memiliki sikap tanggung jawab dan berperan aktif menjaga serta melestarikan praktik tradisi kearifan lokal dan budaya dalam masyarakat global. Kalian ada yang tahu nggak kalian pernah dengar nggak apa istilah dari tradisi kearifan lokal dan budaya? Ada yang tahu? Ada Bu. Ya, Mbak Sartika. Budaya itu kayak cara hidup masyarakat. Terus tradisi itu kebiasaan. Sedangkan kearifan lokal itu peraturan yang berasal dari nenek moyang. Ya, baik. Ada lagi? Baik, selanjutnya tradisi apa atau kearifan lokal dan budaya apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian? Boleh ada yang menyebutkan? Saya Bu, di daerah saya masih ada gotong royong membersihkan lingkungan kampus setiap minggu. Itu kearifan lokal yang menunjukkan kerjasama. Oh, bagus. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, Mas Almer. Kalau di tempat saya ada adat dari pernikahan yang masih memakai pakaian tradisional dan tarian adat juga. Baik. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi ya. Apa sih pengertian tradisi, kearifan lokal dan budaya? Tradisi adalah adat, kebiasaan yang dilakukan turun-temurun
dan masih terus dilakukan dalam masyarakat dan berbeda-beda di setiap tempat atau di setiap suku. Yang kedua, kearifan lokal merupakan keteladanan sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur, mengerti, peduli, dan menghargai sesama manusia penuh kasih. Kearifan ini menjadi inspirasi untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan. Dan yang ketiga, budaya. Budaya merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik berupa pemikiran maupun hasil karya berbentuk materi. Dan juga ada hubungan antara tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Tradisi, kearifan lokal, dan budaya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ketiganya itu berperan menjadi salah satu rujukan atau pedoman berperilaku dalam masyarakat. Tradisi, kearifan lokal, dan budaya akan terjaga ketika sistem nilai yang ada berhasil diwariskan secara turun-temurun. Yaitu tradisi sering menjadi wadah kearifan lokal, begitu budaya juga mencakup tradisi dan kearifan lokal. Ketiganya saling mempengaruhi dan membentuk identitas masyarakat. Di sini kita akan membahas contoh filosofi, tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia. Yang pertama, filosofi ajining diri saka lati. Ajining rogo saka busana dari Jawa misalnya penting diperhatikan karena kita diingatkan agar terus menjaga perkataan, perbuatan, dan busana yang dikenakan. Yang kedua, filosofi Trihita karena mengingatkan manusia untuk menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan alam. Filosofi ini mengajak manusia untuk terus menjaga keseimbangan hidup. Dan yang ketiga, filosofi Cager Banger bener singer pinter mengajak manusia agar selalu menjadi sosok yang sehat fisik dan batin, berbuat baik kepada sesama, melakukan pekerjaan dengan optimal, berhati-hati, dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Yang keempat, filosofi Satu Tungku Tiga Batu masyarakat Fak-Fak di Papua Barat dapat menjadi contoh untuk membangun toleransi dan kerukunan dalam masyarakat yang memiliki perbedaan baik agama, suku maupun kelompok sosial. Yang kelima, filosofi Lojer Teu Meunang. Salah satu filosofi di masyarakat Baduy, filosofi ini menyadarkan agar kita tidak menjadi manusia serakah yang merusak alam demi kepentingan diri dan kelompok. Yang keenam, filosofi Alam Takambang Jadi Guru. Makna filosofi tersebut, orang Minangkabau hidup saling berbaur dengan kelompok besar sambil tetap menjaga identitasnya, membuat alam tidak sekedar sebagai tempat hidup bagi manusia, tetapi juga sebagai sumber belajar yang tidak terbatas. Apa sih contoh tradisi di Indonesia? Ini contohnya ya. Ada upacara Ngaben di Bali, yang kedua sekaten di Yogyakarta. Ada yang lain? Di depan Bu. Oh ya. Selanjutnya, contoh kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama ada Subak Bali dan yang kedua ada Sasi di Maluku. Ayo sebutkan lagi yang lain. Ada yang tahu selain ini? Di Ponorogo juga ada. Ya, apa Di Ponorogo Larangan. Oh ya, oh ya. Baik, selanjutnya ya. Contoh budaya di Indonesia. Yang pertama ada tari saman dari Aceh. Yang kedua ada batik dari Jawa dan ada tifa dari Papua. Ada yang lain? Contoh tari atau alat musik selain ini? Tari reok. Tari reok. Oh ya, lagi? Gamelan. Baik. Dalam melestarikan
tradisi dan budaya, kita pasti mempunyai tantangan. Yang pertama, adanya globalisasi dan westernisasi. Yang kedua, teknologi mengubah gaya hidup. Yang ketiga, kurangnya minat generasi muda. Dan yang keempat, perubahan struktur masyarakat. Dan yang kelima, eksploitasi budaya untuk kepentingan komersial. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya untuk pelestarian. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pasti kita punya strategi untuk melestarikan tradisi kearifan lokal dan budaya. Salah satunya yaitu pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai budaya, dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya, revitalisasi tradisi dalam konteks modern, pengembangan industri kreatif berbasis budaya, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, promosi budaya melalui pertukaran budaya internasional. Nah, mungkin itu salah satu strategi yang dapat kita gunakan untuk melestarikan tradisi kearifan lokal dan budaya. Oke, untuk agar kalian lebih paham, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Ini kelompoknya Ibu bagi ya. 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 Nanti bergabung bersama kelompoknya. Ya. Kelompok yang pertama, Alia, Piko, Januar, dan Sartika. Kelompok yang kedua, Marsanda, Alivia, Anas Febi. Kelompok yang ketiga, Tegar, Dea, Almer. Kelompok yang keempat, Maulid, Arlin, dan Ajis. Ayo silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan kelompok maju ya. Ibu bagikan baru kerja didiknya. Yuk antri. Ini dari kelompok satu ya. Nanti kelompok berapa? 2. Kurang 2 kelompok lagi. Perwakilan kelompok 3 dan 4 bermaju. Ini lembar kerjanya. Udah. Nanti alur pengerjaannya sudah ada di LKPD ya. Ya. Nanti hasil posternya kalian upload di Google Drive. Ibu sudah kirim di grup. Gimana sekarang ada kesulitan? Oh ya. Ini enggak boleh.
Nanti presentasinya semua ya, maju semua. Ya Bu. Boleh dikerjakan Mas Anas. Gimana Mbak Livia? Ayo kerjakan. Dengan kami. Gimana? Ada yang sulit? Ayo dikerjakan. Ya Bu. Menit lagi selesai bisa? Bisa. Ya. Nanti setiap kelompok memberi pertanyaan ke kelompok yang presentasi ya. Ya Bu. Gimana? Sudah selesai? Yang belum kelompok berapa? Satu. Ayo segera, jangan buyut terus.
Sudah? Semua ya. Ini presentasinya dari kelompok yang terakhir. Baik. Yuk, kelompok 4. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tradisi melasti. Yang pertama, nama tradisi atau kearifan lokal yaitu tradisi melasti asal daerah dari Bali. Yang ketiga, yang terlibat yaitu ada umat Hindu, pemangku adat, dan tokoh agama setempat. Yang keempat, kapan dan bagaimana pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan beberapa hari sebelum hari raya Nyepi. Tradisi ini dilakukan dengan jalan kaki menuju laut. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketujuh, saran untuk melestarikan tradisi ini yaitu menghasilkan harmonis antara manusia dan alam. Mungkin itu hasil diskusi. Ya, saya dari kelompok 1 izin bertanya, apa makna spiritual dari tradisi melasti bagi umat Hindu di Bali? Jawabannya ditampung dulu. Iya, nggak apa-apa. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa tradisi melasti mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila? Oke, fokus loh ya, fokus. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Pertanyaannya, apa makna spiritual dari tradisi melasti bagi umat Hindu di Bali? Jawabannya yaitu tradisi melasti memiliki makna spiritual sebagai bentuk penyucian diri dan alam semesta dari segala kotoran lahir dan batin. Umat Hindu percaya bahwa dengan melaksanakan melasti, mereka dapat membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai persiapan menyambut hari suci Nyepi. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari Mas Tegar, mengapa tradisi melasti mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila? Jawabannya, karena tradisi ini berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan dan merupakan wujud ibadah umat Hindu. Melalui melasti, umat menunjukkan ketaatan pada ajaran agama dan rasa syukur pada Tuhan atas kehidupan dan alam semesta sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sudah? Bisa ditutup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang pertama, nama tradisi atau kearifan lokal yaitu tari piring. Yang kedua, asal daerahnya adalah Sumatera Barat atau Minangkabau. Yang ketiga, orang yang terlibat adalah penari laki-laki dan perempuan, biasanya berasal dari masyarakat setempat serta musisi tradisional. Yang keempat, kapan dan bagaimana pelaksanaannya? Tari piring dilakukan dalam acara adat, penyambutan tamu penting, pernikahan dan perayaan panen. Tarian ini dibawakan dengan membawa piring di kedua tangan sambil menari cepat dan dinamis mengikuti irama alat musik tradisional Yang lainnya dia seperti parepok dan kendari.
Mengapa tradisi itu penting? Mohon maaf saya pakai. Iya. Iya, semuanya dijaga loh kesehatannya ya. Iya, Karena merupakan simbol rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen dan untuk kekompakan masyarakat. Hari ini juga menjadi warisan budaya Minangkabau dan warisan budaya yang perlu dijaga. Selanjutnya, kelompok lain. Untuk selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Nilai Pancasila yang tercermin adalah persatuan Indonesia. Dan untuk saran melestarikan budaya tradisi ini adalah yang pertama, mengadakan lomba tari piring di sekolah dan daerah. Yang kedua, memasukkan tari piring dalam pelajaran seni budaya. Yang ketiga, menggelar pertunjukan tari piring di acara nasional dan internasional. Dan yang keempat, mengajarkan tari ini kepada generasi muda melalui sanggar seni. Mungkin kelompok lain ada yang ditanyakan? Ayo, yang lain yang ingin bertanya. Ya, Mbak Mari. Izin bertanya, saya dari kelompok 4. Apa yang membuat tari piring mencerminkan nilai persatuan Indonesia? Ada yang bertanya lagi? Saya kelompok 1. Izin bertanya dari kelompok 1. Mengapa penting untuk melestarikan tari piring bagi generasi muda? Saya akan menjawab soal dari Pak Mauli. Apa yang membuat tari piring mencerminkan nilai persatuan Indonesia? Itu jawabannya, karena tari ini melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya dan mencerminkan kerjasama serta kebersamaan masyarakat Minangkabau yang sejalan dengan semangat persatuan bangsa Indonesia. Untuk yang kedua, soal dari Mas Diko, mengapa penting untuk melestarikan tari piring bagi generasi muda? Jawabannya, agar generasi muda tetap mengenal dan bangga terhadap budaya bangsa serta ikut menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan dan persatuan Indonesia. Mungkin itu. Ya, bisa ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok kami. Itu poster kami. Nama tradisi atau kearifan lokalnya yaitu lompat batu di Nias. Asal daerah Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Yang terlibat dalam lompat batu di Nias ini yaitu pemuda laki-laki suku Nias yang didukung oleh keluarga, tokoh adat dan masyarakat desa. Kapan dan bagaimana pelaksanaannya? Tradisi lompat batu dilaksanakan saat seorang pemuda Nias dianggap telah cukup usia dan siap secara fisik serta mental. Dalam pelaksanaannya, pemuda melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter tanpa bantuan alat. Lompat batu menjadi simbol bahwa seorang pria telah mencapai kedewasaan dan siap membela desa atau menikah. Mengapa tradisi penting? Tradisi ini penting karena mencerminkan nilai keberanian, kedisiplinan, dan ketangguhan fisik. Kemudian nilai-nilai yang tercermin, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saran untuk melestarikan tradisi ini yaitu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lompat batu ke dalam pendidikan lokal. Yang kedua, menyelenggarakan festival budaya Nias secara rutin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Apa Iya, makna serius. dari tradisi lompat batu bagi masyarakat Nias? Ya, selanjutnya
lagi ada? Ya, bagaimana tradisi ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa makna dari tradisi lompat batu bagi masyarakat Nias? Lompat batu melambangkan kedewasaan, keberanian, dan kesiapan seorang pemuda Nias untuk bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk sebagai pejuang atau kepala keluarga. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana tradisi ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena setiap pemuda Nias tanpa membedakan status sosial atau latar belakang keluarga diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti tradisi ini sebagai syarat menuju kedewasaan. Bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang terakhir kelompok 1. Silahkan maju. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kami. Pertama, ini kami dapat nama tradisi itu Barongan Bali. Asal daerah dari Bali. Siapa yang terlibat itu masyarakat adat Bali, terutama para penari, pemuka agama dan seniman lokal. Biasanya melibatkan tokoh adat dan masyarakat umum yang ikut serta atau menonton. Terus kapan dan bagaimana pelaksanaannya? Tradisi Barongan Bali biasanya dilaksanakan saat upacara keagamaan Hindu seperti galungan, kuningan, atau upacara pembersihan. Taringan barong ditampilkan sebagai simbol kebaikan yang melawan kejahatan. Pertunjukan dilakukan di pura atau tempat desa, diiringi gamelan dengan penari memakai kostum barong yang megah dan khas. Mengapa tradisi ini penting? Tradisi ini penting karena mencerminkan ajaran spiritual masyarakat Bali tentang keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Selain itu, barong juga berfungsi sebagai pelindung spiritual desa serta menjadi simbol identitas budaya yang kuat bagi masyarakat Bali. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin itu persatuan Indonesia. Cara untuk melestarikan tradisi ini itu yang pertama mengajarkan nilai budaya dan makna tradisi barong pada generasi muda melalui sekolah dan tangga seni. Yang kedua, mendukung kegiatan pertunjukan seni tradisional dan festival budaya. Yang tiga, itu melibatkan wisatawan dalam kegiatan edukatif tentang tradisi barong tanpa menggunakan unsur sastrada. Yang keempat, itu mendokumentasikan tradisi ini dalam bentuk buku, film, atau media digital agar tidak punah. Mungkin sekian, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin bertanya? Silakan ke Mas Andre. Apa makna filosofi dari tarian Barong Bali? Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya izin bertanya, saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana tradisi barong memperkuat rasa persatuan di masyarakat Bali? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Parsada. Apa makna filosofis dari tarian Barong Bali? Tarian Barong Bali melambangkan pertarungan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat yang mencerminkan konsep keseimbangan dalam kehidupan dan ajaran spiritual Hindu Bali. Terus saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Haji. Bagaimana tradisi barong memperkuat rasa persatuan di masyarakat Bali? Tradisi ini melibatkan banyak pihak dalam masyarakat melalui dari seniman, tokoh agama, sehingga masyarakat umum sehingga memperkuat kerjasama dan rasa memiliki terhadap warisan budaya bersama. Mungkin itu presentasi
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Poster kalian bagus. Ya. Jadi kesimpulan dari tradisi ini adalah tradisi kearifan lokal dan budaya adalah aset berharga bangsa Indonesia. Pelestarian warisan budaya membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dan dengan menjaga identitas budaya kita dapat berkontribusi positif dalam masyarakat global. Agar kalian lebih paham, itu ada kuis yang bisa kalian scan barcode-nya berikut ini. Silahkan. Bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan mulai dikerjakan. Ini mulai dikerjakan. Kesulitan Mas Januar. Iya, Bu. Mana? Ada yang kesulitan? Sudah semuanya? Baik, mungkin itu materi kita pada hari ini. Ibu ada sedikit refleksi tentang hari ini. Yang pertama, tradisi dan budaya memperkuat ciri khas bangsa di era global. Kearifan lokal menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Budaya lokal menambah kekayaan dan keragaman budaya global. Keunikan tradisi dan budaya menjadi daya tarik pariwisata. Kearifan lokal dapat memberikan solusi terhadap masalah global. Untuk selanjutnya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk materi minggu depan dipelajari ya tentang hidup berbangsa dan bertanah air. Mungkin itu dari Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.